Gaya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Apa yang harus ku cari, apa yang harus ku gali, ku tahu. Ku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya menunggu. Hai guys, kembali lagi dengan aku Intan Pradiska, salah satu mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha yang gak terlalu populer di kampus, gak terlalu aktif juga, alias mahasiswa kupu-kupu. Kali ini aku buat podcast nih yang kedua kalinya. Yang pertama itu podcastku Dilema Membayar Parkir, dan podcast itu ternyata ditonton sama 750 orang. Aku bangga. Tapi ternyata setelah aku cek ulang, video nyanyiku ngecover lagunya Hindia itu nembus 1000 orang. Anda itu ya, teman-teman Instagramku betul-betul deh. Kalau misalnya urusan yang seneng-seneng aja gak ada ilmunya tuh pasti diklik. Makanya di video ini aku mau sisipin video aku nyanyi sebagai clickbait biar kalian tuh buka. Ya kali aku buat video edukasi yang nonton sedikit harus banyak. Tapi aku bersyukur, aku berterima kasih. Kalian jangan bosan ngeliat aku di Instagram. Podcast ini aku buat dalam rangka mengenang masa-masa pengabdianku di kampus sebagai relawan pajak. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih kepada dosenku dan juga sekaligus Ketua Tech Center Udiksa, yaitu Bapak Putriase. Terima kasih Pak sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat suatu konten kreatif dengan cara merepotkan teman-teman saya di relawan membuat video. Pak, kalau Bapak nonton ini sebenarnya teman-teman saya pada males kirimin saya video, Pak. Saya nggak bermaksud ngadu, tapi saya males karena mereka dikit-dikit banget ngirim video, saya jadi banyak harus ngomong. Tapi nggak apa-apa sih, aku dapat beberapa video yang menurut aku udah cukup mengesankan dan menarik sebagai pendukung dari podcast aku kali ini, supaya aku tidak terlalu terlihat berbicara sendiri. Maunya tuh aku berbicara banyak orang juga gak bisa, tapi guys, soalnya mic-nya cuma ada satu. Kita gak usah banyak lama-lama basa-basi karena aku takut video ini juga jadi famous gara-gara aku yang sangat ahli dalam ngomong sendiri. Jadi aku udah bilang terima kasih tadi sama bapak. Sama bapak siapa? Saya jujur di sini. Jadi aku di sini mau share pengalamanku jadi relawan di tahun 2020. Itu pengalaman pertamaku sih jadi relawan, dan aku ingat sampai sekarang. Jadi dulu aku pernah ikut relawan, dan program itu tuh merupakan salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak di Bali, Kanwil DJP Bali, melalui mahasiswa gitu. Jadi kalau dari pengalaman aku tahun lalu, aku di sana bertugas mengasistensi membantu wajib pajak orang-orang pribadi baik itu PNS hingga ASN dalam melaporkan SPT tahunannya gitu. Jadi di tahun 2020 itu penempatan relawan pajak itu kalau nggak salah ada di 4 tempat ya. Yang pertama itu ada di KPP Pratama Singaraja, terus ada juga di Tech Center Uniksa itu bertepatan di lokasinya tuh di kampus, terus ada juga di Negara kalau nggak salah Jembrane ya, terus ada juga di Karangasem. Terus ya dari relawan pajak yang udah terseleksi dan terpilih itu tentunya kita semua ditempatkan di tempat yang berbeda-beda gitu. Dan aku kebetulan dapatnya di Tech Center Undiksa di kampus. Aku senang banget sih dan bangga bisa pakai baju relawan pajak. Aku senang dan bangga karena teman-temanku tuh mungkin jadi pada iri sama aku di saat mereka ke kampus pakai kemeja, aku pakai baju, kaos. Terus mereka kan pakai kemeja tuh, mereka menikmati kehangatan Singaraja yang kadang mengundang keringat. Singaraja panas woy. Setelah ke kampus, pakai baju relawan yang warna navy ini nih yang sekarang aku pakai nih.
Barulah muncul pertanyaan dari kawan-kawanku yang gak sengaja papasan di kampus, di kantin, di parkiran. Tuh mereka pada nanya, relawan pajak apa sih? Ngapain aja sih jadi relawan? Pasti pinter pajak ya? Pokoknya pertanyaan mereka tuh kayak gitu. Sebenarnya aku males untuk jawab itu sih, tapi di podcast kali ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu sepemahaman aku dan ya menurut pengalaman aku. Kalau pertanyaannya itu adalah apakah aku pinter pajak atau enggak, jawabannya ya enggak juga. Nilai pajakku itu jauh dari kata A, tapi agak D juga, nggak yang sampai nggak lulus gitu, enggak. Kalian bisa tebak aja berapa. Dan untuk mencari nilai perpajakan itu aku tuh belajar ya guys, tidak dengan cara ngepet, salah server, ngepet tuh buat nyari duit. Muncullah itu mulut-mulut tanpa dosa yang ngomong, kok nilai pajak kecil tapi bisa jadi relawan? Karena aku tetap daftar. Aku nggak insecure lihat nilai pajakku. Aku daftar dan modal berani doang gitu. Meskipun kemampuan pajakku ya begen gitu, biasa aja, tapi aku berpikir kayak semua hal tuh bisa kita pelajarin. Asal kita mau nyoba aja dulu, kita usaha aja dulu kayak gitu kalau menurut prinsipku. Aku berusaha untuk tidak insecure dengan nilai pengetahuan pajakku yang emang gak seberapa itu ya. Dengan ilmu pajak yang gak tinggi, aku beraniin diri aja ikut relawan. Urusan bisa gak bisa jadi asistensi WP itu ya udahlah belakangan aja. Aku yakin soalnya kalau semua akan bisa kalau kita tuh belajar gitu. Itu adalah prinsip yang tertanam di kepala dan otakku. Kepala dan otak di otakku. Akhirnya aku lulus dan dengan seiring berjalannya waktu, sambil sharing-sharing sama teman-temanku, terus ikut workshop pelatihan pajak di kampus, akhirnya ya bisa juga buat bantuin wajib pajak laporin SPT tahunannya waktu itu ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah dengan menjadi relawan pajak akhirnya aku menjadi sangat pintar perpajakan? Tidak. Percaya diri banget ngomong tidak. Ya enggak guys, tapi setidaknya hal yang aku syukuri adalah aku jadi punya pengalaman yang aku anggap pengabdian aku gitu. Aku jadi merasa harus terus belajar karena ketidakbisaanku. Oh, ternyata aku nggak bisa laporin SPT orang loh. Yaudah deh belajar deh. Yaudah deh ikut workshop deh. Yaudah deh nanya deh sama teman di sebelah. Kok dia bisa? Gitu. Banyak hal yang sebenarnya aku nggak ketahui gitu. Sampai saat ini pun aku merasa pajak itu suatu ilmu yang masih harus terus aku pelajari karena perpajakan itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Rasanya ya seneng banget ikut relawan pajak dan bangga apalagi kalau sampai berhasil bantuin wajib pajak buat SPT tahunannya, ngelaporin SPT tahunannya. Dengan jadi relawan tuh aku dapat ilmu tentang cara lapor SPT tahunan dan juga ya hal lain yang aku dapatkan adalah relasi. Aku jadi punya teman baru, aku jadi nggak malu buat nanya, ya kayak gitu-gitu. Jadi relawan dapat uang nggak sih? Jawabannya enggak ya guys. Tapi kalian yang cuma mikirin uang, kalian gak bakal tahu rasanya mengabdi jadi relawan dan bisa bantuin orang yang kesulitan dengan sedikit kemampuan yang kalian miliki. Pasti kalian senang dan punya kebanggaan kalau bisa bantuin orang kan. Itu yang aku rasain pada saat aku jadi relawan gitu. Ilmuku tuh sedikit dan itu berguna. Dan itu bermanfaat bagi orang lain dan itu menyenangkan bagi aku. Aku merasa beruntung karena di tahun lalu itu, tahun 2020, aku dikasih kesempatan untuk ikut relawan pajak. Aku lulus relawan pajak. Aku bisa praktek langsung, membantu wajib pajak, mengasistensi mereka dalam pelaporan SPT tahunannya, dan aku senang. Selanjutnya aku mau kalian semua yang nonton podcast ini juga tahu cerita dan alasan teman-temanku menjadi relawan pajak. Untuk teman-teman yang mengikuti program relawan pajak di tahun 2021 ini, yang sekarang lagi mengikuti masa wawancara ya, kalian jangan lupa semangat ya, dan kalian gak usah insecure, kalian percaya diri aja, jangan lupa juga kalian harus belajar. Oke guys, jadi video ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk semua yang mau berusaha dan belajar dengan mengikuti program relawan pajak hasil kerjasama Undiksa dengan Kanwil DJP Bali. Selamat menonton. Tidak lain adalah untuk menerapkan ilmu-ilmu pajak yang telah kita dapat di kelas. Yang pertama, ingin menambah pengetahuan dan wawasan saya mengenai perpajakan. Yang kedua,
ingin menambah pengalaman saya terjun langsung dalam melayani masyarakat. Karena menurut saya program ini sangat bermanfaat bagi saya untuk terus mengembangkan kemampuan yang saya miliki dan menambah pengalaman di bidang perpajakan. Selama aku menjadi relawan di sana, tentu saja aku sangat senang, sangat excited karena setiap harinya kita bisa bertemu dengan puluhan bahkan ratusan wajib pajak yang akan kita asistensi. Dapat memperoleh ilmu tidak hanya teori namun juga praktek. Di sini kita bisa menambah relasi dan menambah pengalaman serta soft skill kita dalam berkomunikasi dan memberikan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT-nya. Saya mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran yang didapat, seperti bagaimana cara menghadapi berbagai karakter wajib pajak dan bagaimana menghadapi masalah-masalah yang belum saya temui sebelumnya. Itu menurut saya merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena bisa berhadapan langsung dengan wajib pajak. Jadi, yuk ikut bersama kami bergabung di Relawan Pajak. Buat kamu yang ingin juga mendapatkan pengalaman, yuk bergabung menjadi Relawan Pajak Tax Center Undiksa tahun 2021.